99,9 FM Famous Radio, Love Life Love Music, teman terbaik kamu sepanjang waktu. Karena setiap cerita pasti selalu ada lagu yang menemani. Halo pendengar setia Females Radio, kembali lagi bersama aku Andi Nesya Mazara yang bakal nemenin kalian dalam segmen Kampus on Air. Seperti biasa, aku akan membagikan aktivitas perkuliahan produksi siaran radio bersama dosen kita, Bapak Adi Kusuma. Jadi, pada Rabu, tanggal 10 Juni tahun 2026, perkuliahan berlangsung dengan suasana yang aktif dan juga penuh pembelajaran. Kegiatan diawali dengan praktik siaran yang dilakukan oleh 3 orang mahasiswa, satu persatu mahasiswa maju ke depan kelas untuk menunjukkan kemampuan mereka sebagai broadcaster. Nah, dalam praktek tersebut, mahasiswa mencoba membawakan siaran layaknya penyiar profesional. Mereka membuka siaran, menyampaikan informasi, mengatur intonasi suara, serta berusaha membangun suasana agar pendengar merasa nyaman. Setelah praktik selesai, Bapak Adi Kusuma memberikan evaluasi mengenai artikulasi, kejelasan suara, pemilihan kata, dan kepercayaan diri saat berbicara di depan audiens. Menurut beliau, seorang penyiar radio harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, menarik, dan tidak monoton. Karena radio hanya mengandalkan suara, maka kemampuan vokal menjadi salah satu kunci utama keberhasilan sebuah siaran. Setelah sesi praktik selesai, perkuliahan dilanjutkan dengan pengecekan makalah dari masing-masing kelompok. Pada pertemuan kali ini, terdapat 3 kelompok yang mempresentasikan hasil observasi dan kajian mengenai beberapa stasiun radio yang ada di Serang. Nah, kelompok pertama itu membahas tentang Harmony FM. Dalam presentasinya dijelaskan bahwa Harmony FM merupakan radio yang memiliki segmentasi pendengar dewasa dengan konsep musik yang santai dan nyaman dan juga enak untuk didengar. Radio ini dikenal banyak memutar lagu-lagu populer dari berbagai era yang cocok untuk menemani aktivitas pendengarnya. Selain itu, kelompok pertama juga menjelaskan bahwa Harmony FM tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai media informasi. Program-program yang disiarkan biasanya berisi informasi ringan, inspiratif, dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Dari pembahasan tersebut, mahasiswa dapat memahami bagaimana sebuah radio menentukan segmentasi pendengar serta menyusun program siaran sesuai target audiensnya. Selanjutnya, ada kelompok 2, mempresentasikan makalah mengenai Mega Suara FM Serang. Dalam penjelasannya, kelompok ini memaparkan bahwa Mega Suara FM merupakan salah satu radio lokal yang memang cukup dikenal oleh masyarakat Banten, khususnya di wilayah Serang dan juga sekitarnya. Radio ini menghadirkan berbagai program hiburan, informasi, serta berita lokal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat. Kelompok kedua menjelaskan bahwa salah satu kekuatan radio lokal adalah kedekatannya dengan masyarakat daerah. Karena berada di lingkungan yang sama dengan para pendengarnya, radio lokal mampu menyampaikan informasi yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu, Mega Suara FM juga berperan sebagai media promosi berbagai kegiatan sosial, budaya maupun event yang berlangsung di wilayah Banten. Dari materi ini, mahasiswa belajar bahwa radio lokal memiliki fungsi penting dalam menjaga kedekatan antara media dan juga masyarakat. Kemudian, presentasi dilanjutkan oleh kelompok ketiga yang membahas tentang X-Channel. Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa X-Channel merupakan radio yang memiliki konsep modern dan mengikuti perkembangan tren media saat ini. Radio ini tidak hanya mengandalkan siaran konvensional, tetapi juga memanfaatkan media digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kelompok ketiga menjelaskan bahwa perkembangan teknologi membuat radio harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan generasi muda. Oleh karena itu, banyak stasiun radio modern yang memang memanfaatkan media sosial, live streaming, hingga platform digital lainnya untuk tetap terhubung dengan pendengar. Selain itu, X-Channel juga memiliki berbagai program kreatif yang ditujukan untuk kalangan muda. Program-program tersebut dirancang agar lebih interaktif dan mampu menciptakan hubungan yang dekat antara penyiar dan juga audiens. Dari materi ini,
Mahasiswa memahami bahwa radio saat ini tidak lagi hanya bergantung pada frekuensi siaran, tetapi juga harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi. Setelah seluruh kelompok selesai mempresentasikan makalahnya, Bapak Adi Kusuma memberikan beberapa masukan dan juga evaluasi. Beliau menekankan pentingnya melakukan observasi yang mendalam terhadap media yang diteliti, serta menyusun laporan secara sistematis dan juga lengkap. Menurut beliau, tugas observasi radio seperti ini sangat penting bagi mahasiswa KPI karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai dunia penyiaran yang sesungguhnya. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori di kelas, tetapi juga memahami bagaimana sebuah stasiun radio bekerja, menentukan segmentasi pendengar, menyusun program siaran, hingga beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Perkuliahan kali ini memberikan banyak wawasan baru mengenai keberagaman dunia radio di Indonesia. Setiap stasiun radio memiliki karakteristik target pendengar dan strategi penyiaran yang berbeda-beda. Hal tersebut menunjukkan bahwa dunia broadcasting terus berkembang dan juga membutuhkan kreativitas serta kemampuan beradaptasi yang juga tinggi. Tidak terasa, seluruh rangkaian perkuliahan hari ini pun selesai. Semoga pembelajaran yang diperoleh dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk semakin memahami dunia penyiaran radio dan juga komunikasi massa. Saya Andinesya Mazhara, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa pada siaran berikutnya. Oke, tetap stay tune di 99,9 FM Females Radio. Love Life, Love Music, teman terbaik kamu sepanjang waktu. Karena setiap cerita pasti selalu ada lagu yang menemani.